Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, sebagaimana tertulis dalam sejarah Islam, pada tanggal 17 Ramadan merupakan suatu sejarah terpenting bagi umat Islam, yaitu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Dan memang setiap agama memiliki kitab masing-masing yang diyakininya sebagai kitab suci. Umat Yahudi memiliki kitab suci Taurat. Umat Nasrani memiliki kitab Injil. Umat Buddha memiliki kitab Tripitaka. Umat Hindu memiliki kitab Weda. Dan umat Majusi memiliki kitab Zen Avesta. Umat Islam diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab suci Al-Quran. Suatu kitab dinamakan kitab suci itu sekurang-kurangnya ada 3 hal yang termuat di dalamnya. Yang pertama, isi dari kandungan kitab suci tersebut tidak ada intervensi dari manusia. Sehingga sampai saat detik ini pun Al-Quran tidak ada yang mampu menandinginya, walaupun sudah ada yang membuat merekayasa menandingi Al-Quran seperti Musailamah Al-Kadzab. Juga Salman Rushdie yang telah menciptakan ayat-ayat setan. Mereka tidak sanggup menandingi Al-Quran yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kitab suci, tidak ada intervensi dari campur tangan manusia. Kemudian yang kedua, suatu kitab dianggap sebagai kitab suci jikalau isinya selaras dengan fitrah manusia, tidak bertentangan dengan karakter manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, tentu kitab suci Al-Quran sesuai dengan kemampuan karakteristik manusia. Allah lebih tahu kebutuhan manusia sehingga diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Begitu juga contoh yang lain. Contoh umpama pabrik mobil Toyota di Jepang mengeluarkan produk mobil jenis Avanza. Tentu mereka juga mengeluarkan petunjuk mobil tersebut. Bagaimana cara mengatasi kerusakannya, jenis bahan bakarnya, jenis jarak tempuhnya. Mereka tentu pasti tahu karena mereka yang menciptakan mobil tersebut, sehingga petunjuk teknisnya pasti sesuai dengan karakter mobil tersebut. Kemudian yang ketiga, suatu kitab dianggap kitab suci ketika isinya itu tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Sehingga kitab suci Al-Quran itulah menjadi pembeda, menjadi penjelasan bagi kitab-kitab yang lain, menjadi penyempurna bagi kitab-kitab yang lain. Sehingga dengan banyak membaca Al-Quran, harapannya kita lebih banyak mengerti tentang isi Al-Quran. Dan dengan banyak mengerti Al-Quran, tentu akan lebih mudah kita mengamalkannya. Pemirsa dimanapun berada, itulah merupakan gambaran, merupakan ulasan tentang suatu kitab dinamakan kitab suci ketika satu, isinya tidak mengandung intervensi campur tangan dari manusia, dan yang kedua,
isi tersebut sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu isi dari kitab suci tersebut tidak bertentangan dari satu ayat dengan ayat yang lainnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.